Terima kasih Anda masih bersama kami di Kabar Petang. Kita lanjutkan dialog. Saya ingin ke Mas Gun-Gun. Mas Gun-Gun, kalau dilihat koalisi ini Demokrat, PKS dan juga Nasdem ini sebenarnya solid atau bisa berubah lagi? Kalau menurut saya proses ini masih belum tuntas ya. Artinya kalau belum deklarasi itu menandai dua hal. Pertama, belum tuntasnya komunikasi politik. Ya mungkin sudah ada kesepahaman soal nama capres siapa, yaitu Pak Anies Baswedan. Tetapi kan belum ada kesepakatan, terutama misalnya dalam konteks posisi cawapres. Dan itu tentu masing-masing partai punya kepentingan. Kemudian yang kedua, masih dinamisnya internal dan eksternal partai politik. Karena kan hampir seluruh partai melakukan manuver, termasuk penetrasi ke simpul-simpul yang berpotensi berkoalisi. Jadi ada persuasi, ada negosiasi. Makanya kemudian kalau dikatakan apakah sudah solid, ya pada saat munculnya kesepahaman dan kesepakatan yang kemudian ada deklarasi publik itulah meskipun seremonial, tetapi momentum itu akan dibaca sebagai puncak dari kesepakatan. Begitu. Jadi kalau sekarang posisinya memang tertahan pada bakal calon wakil presidennya sehingga belum deklarasi, kalau Mas Gun-Gun melihatnya? Saya lihat itu yang paling menjadi standpoint agak sulit di antara partai-partai yang akan berkoalisi. Sebenarnya di hampir seluruh pemilu kan ini seringkali menjadi barrier to entry ya. Menjadi hambatan untuk masuk berkoalisi, dan itu prasyaratnya harus ada memang tim kecil, ada semacam komunikasi persuasif yang dijalin terus-menerus, terlebih ada solidarity maker. Ada pemimpin yang bisa menjadi jembatan di antara ragam kepentingan. Ya, contoh misalnya kepentingan PKS, kepentingan Demokrat ya. Nasdem tentu sudah mendeklarasikan Anies Baswedan. Nah, ada solidarity maker yang kemudian menjahit, yang kemudian menjembatani ragam kepentingan itu sehingga kemudian bukan lagi di ZOPA, ini kan lagi negosiasinya. ZOPA itu zone of possible agreement, area yang memungkinkan berbagai pihak itu menaruh ya kepentingannya di meja, dibicarakan bersama-sama masing-masing opsi-opsi mereka. Nah, belum tentu kan kepentingan misalnya Pak Sugeng, Pak Herman, partainya maksud saya, itu mencapai titik temu untuk sampai pada yang disebut dengan mutual understanding, pemahaman bersama yang dideklarasikan sebagai wujud komitmen bersama. Gitu. Iya, kita langsung ke Pak Sugeng. Pak Sugeng, dari Nasdem sendiri bagaimana mengakomodir sebenarnya kepentingan dari Demokrat dan juga PKS dalam hal koalisi ini? Ya, jadi kami dari Nasdem dari awal sudah jelas, dan itu tradisi kami ya, bahwa Nasdem itu kalau mencalonkan seseorang itu adalah tanpa mahar dan tanpa syarat gitu loh. Jadi segala sesuatunya sekali lagi menyangkut akomodasi atau apapun ya, itu kita serahkan kepada calon presiden kita. Tadi misalnya tentang wapresnya dan sebagainya, dari awal demikian. Nah, lantas kami memang menyiapkan platform, dengan platform pun karena sebagaimana dari awal kita sebutkan bahwa kita ini berkoalisi secara equal, maka platform pun kita diskusikan bersama. Itulah yang kami lakukan. Sekali lagi kami mengambil jalan itu karena semata-mata memang kita ini semuanya untuk kepentingan yang lebih besar. Itu untuk kepentingan negara bangsa. Jadi tidak ada ego bagi kami yang merasa ini merasa itu, tidak gitu. Kita sama sekali tidak itu. Termasuk tadi mungkin disinggung-singgung bahwa kenapa Nasdem ada misalnya pengurus Nasdem yang ke sekretariat Gerindra dan PKB. Nah, itu bentuk, sekali lagi, bentuk keterbukaan kami sebagai partai terbuka. Kita melakukan komunikasi karena kami bukan eksklusif, kami adalah inklusif. Kami melakukan komunikasi ke seluruh pemangku kepentingan, termasuk partai-partai politik sudah barang tentu. Nah, kalau dalam politik saya kira ada istilahnya panggung depan, panggung belakang. Kami ya tidak melakukan komunikasi kepada siapapun. Kalau ditanya sebut, silakan seluruh partai politik, kami melakukan komunikasi selama ini. Tetapi kan ada suatu komitmen yang sudah juga kita bentuk dari kristalisasi komitmen yang selama ini yang sudah jelas, yakni adalah tiga
tiga partai ini, yakni Demokrat, Nasdem, dan juga PKS. Saya yakin bahkan dari proses komunikasi kami yakin, dan itu kami berharap akan ada nanti partai-partai lain yang bergabung ke kami. Jadi kalau ditanyakan apakah tiga partai ini solid, sekali lagi partai ini ketiga partai ini solid justru. Bukan berarti kalau ada komunikasi ke katakanlah sekretariat Gerindra dan PKB itu karena kita tidak solid, tidak. Sebaliknya justru kami melakukan komunikasi kepada siapapun. Ada panggung depan yang kelihatan, panggung belakangnya kami melakukan komunikasi dengan partai-partai yang ada juga, termasuk dengan tokoh-tokoh masyarakat yang memang relevan begitu. Saya kira itulah bentuk kita dalam berdemokrasi. Kita ingat semuanya ini adalah tidak ada namanya ada the winner take all istilahnya dengan kesombongan tertentu. Saya kira bukan itu kan tradisi demokrasi kita, demokrasi Pancasila yang mengedepankan kebersamaan semua pemangku kepentingan. Itulah esensi yang kami lakukan di Nasdem. Baik, Pak Sugeng, kita ke Pak Herman Hairon. Mungkin tidak dari Demokrat itu mau mengalah jika ternyata Anies Baswedan bukan memilih bakal calon wakil presidennya bukan AHY, tapi dari PKS. Pak Herman. Politik nanti kita lihat nanti gitu ya, karena esensinya koalisi ini kan membicarakan hal-hal yang substansi, yang tentu ini bisa menjadi platform bersama bagaimana melakukan perubahan, perbaikan, atau tadi melanjutkan yang baik, dan kemudian kita menggali potensi yang bisa dikembangkan ke depan. Tetapi pada sisi lain juga kita membicarakan ya harus menang koalisinya gitu. Nah, untuk menang kan harus membicarakan siapa. Kalau sekarang Mas Anies memang selalu masuk 3 besar di dalam polling ataupun survei terhadap calon presiden, ya nanti kita akan sambil berjalan. Maka itu kan ada usulan dari Demokrat dibentuknya sekretariat perubahan supaya ini memastikan 3 partai ini betul-betul solid dan terus menjalin komunikasi, seraya juga mencari potensi untuk cawapres ya, potensi untuk cawapres yang berpotensi juga untuk memenangkan pemilu presiden pada tahun 2024. Dan tentu inilah yang menjadi statement AHY kemarin gitu ya. Ketum kami Mas AHY ingin segera mungkin bahkan deklarasi ini dilakukan. Kenapa? Karena kita ingin cukup waktu ya, ingin cukup waktu ke depan, bukan hanya persoalan calon wakil presiden, tapi ini juga cukup waktu. Banyak masyarakat yang sudah menyampaikan aspirasinya kepada ketum kami, kepada ketum AHY, yang tentu ini adalah aspirasi-aspirasi yang harus ditangkap di dalam komunikasi politik 3 partai ini. Dan saya setuju dengan Mas Sugeng bahwa komunikasi politik antar partai terus berjalan. Bahkan Demokrat menamakan silaturahmi Trisakti ya, dengan tokoh masyarakat, dengan media massa, kemudian dengan partai-partai. Dan tentu kami juga berharap koalisi perubahan bisa saja sekali waktu akan bergabung partai lain yang tentu akan menambah kekuatan koalisi. Dan perlu dicatat bahwa kami memang punya pengalaman masing-masing. Demokrat juga punya pengalaman berkoalisi, kemudian melahirkan Presiden Pak SBY, Presiden ke-6, dan kemudian Nasdem juga punya pengalaman koalisi yang melahirkan Presiden setelah Pak SBY, bahkan di Presiden Pak SBY periode pertama kan juga berkoalisi juga dengan Pak Surya Paloh gitu ya, dan dengan PKS tentu bersama-sama kami 10 tahun. Pengalaman-pengalaman inilah yang kemudian dirajut gitu ya, supaya kemudian koalisi ini kokoh meskipun mungkin waktunya agak mundur terus, tetapi semakin mundur semakin kokoh, dan ke depan tidak ada lagi yang bisa menggoyahkan koalisi ini. Baik Pak Herman, kita ke Mas Gun-Gun. Mas Gun-Gun, kalau pengamatan Anda melihat ini artinya untuk bakal cawapres sendiri kira-kira akan lebih diberikan kepada parpol dengan yang berdasarkan kesepakatan atau berdasarkan dengan popularitas saja? Iya, banyak pertimbangan menurut saya. Yang paling penting untuk partai itu disepakatinya dulu ya. Kayak misalnya tawaran Demokrat dengan Pak AHY, apakah kemudian bisa diterima oleh PKS atau tidak, dan dukungannya apakah kemudian solid atau tidak.
Jangan sampai kemudian mengulang pemilu sebelumnya kan. Jadi ada dukungan tetapi kemudian soliditas di basis struktur partai sampai kemudian dalam konteks penetrasi ke basis pemilih tidak punya daya cengkram gitu. Nah itu yang paling penting. Jadi menyepakati nama di PKS, Nasdem dan Demokrat, dan itu kemudian memang harus juga punya cukup waktu untuk kemudian mensosialisasikan itu ke basis masanya. Kemudian yang kedua tentu penerimaan publik. Kenapa? Karena ini bicara soal market elektoral. Kalau Pak Aniesnya sendiri udah jelas ya, punya elektabilitas, dia selalu berada di 3 besar. Tetapi kemudian apakah kalau dipasangkan ya dengan cawapres itu bisa kompetitif ya dengan pasangan capres-cawapres dari kompetitor? Contoh misalnya siapa yang nanti jadi lawan? Apakah Pak Ganjar? Apakah Mbak Puan? Bagaimana misalnya dengan Pak Prabowo? Nah tentu paket cawapres ini akan sangat menentukan karena bicara soal misalnya psikografis, geografis ya itu bicara soal misalnya nanti ya micro targeting, bagaimana menyasar ke akar rumput basis pemilih untuk kemudian diarahkan, dipersuasi ya akhirnya kemudian mempertimbangkan dan memilih di Februari 2024. Jadi ini bukan semata-mata kandidasi, tetapi juga bagaimana misalnya strategi pemenangannya nanti, sehingga kemudian memang betul menghitung paket ya capres dan cawapres itu tidak mudah, karena tentu akan bicara soal 3 faktor, kepentingan partai, kepentingan publik, dan tentu bagaimanapun damage control ya, bagaimana mengelola potensi-potensi kerusakan yang bisa muncul dalam proses dan tahapan pemilu itu sendiri. Terima kasih banyak Mas Gun Gun Herianto, Pak Sugeng Suparwoto dan juga Mas Herman Hairon sudah bergabung di Kabar Petang.